Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sebelumnya kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidur di malam hari, kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang alhamdulillah segala puji hanyalah milik bagi Allah. Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kehidupan kita. Allah kembalikan roh kita yang sebelumnya diambil oleh Allah, Allah kembalikan. Maka tidak ada ucapan yang terbaik yang kita ucapkan ketika kita bangun dari tidur kita melainkan ucapan hamdalah, ucapan alhamdulillah. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita ketika kita bangun dari tidur kita disunahkan membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji hanyalah milik bagi Allah yang telah menghidupkan setelah kematian. Allah berikan kepada kita kesempatan. Dan tentunya sebagai bentuk syukur kita atas nikmat kesempatan yang Allah berikan adalah kita gunakan kesempatan tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat serta salam pula senantiasa tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang setia mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Jamaah Masjid Al-Furqan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sama-sama membahas, sama-sama mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahaminya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kepada kita taufiknya sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini adalah tentang hiduplah seperti orang asing atau musafir. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan hadis ini adalah hadis yang sahih. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau berkata, aqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memegang pundak, beliau memegang bahuku. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepadaku, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadilah engkau atau hiduplah engkau di dunia ini seperti hanya gharibun. Gharibun itu artinya adalah orang asing. Au 'abirus sabilin,
atau jadilah engkau musafir atau orang yang mengembara, orang yang bepergian. Faqala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar pun mengatakan, idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Apabila engkau berada di waktu pagi, maka janganlah engkau menunggu. Apabila engkau berada di sore hari, maka janganlah engkau menunggu pagi hari. Wa idza asbahta fala tantadhir masa. Apabila engkau berada di waktu pagi, maka janganlah engkau menunggu waktu sore. Wa khudh min sihhatika limaradika. Manfaatkanlah kesehatanmu sebelum datang rasa sakit. Wa min hayatika limautika. Dan manfaatkanlah hidupmu sebelum datang kematian. Rawahu Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh atau dari sahabat mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Dan beliau ini adalah sahabat junior. Bahasanya itu sahabat yang masih anom. Ya, sahabat yang masih muda dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada Ibnu Umar, dan Ibnu Umar pada saat itu masih muda, masih remaja, ya, dalam keadaan remaja. Bukan berarti di sini ketika nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau hadis Nabi ini Nabi sampaikan kepada para remaja, bukan berarti orang tua ada perlu mempelajarinya. Tapi kita tetap perlu mempelajari hadis-hadis Nabi SAW ini, walaupun hadisnya disampaikan kepada seorang anak remaja, tetapi kita juga perlu memahaminya karena di dalamnya terdapat pelajaran yang banyak. Karena di dalamnya terdapat faedah yang luar biasa. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Ibnu Umar dengan memegang pundaknya. Ini diantara bentuk atau tata cara metode yang Nabi SAW lakukan di dalam menyampaikan nasihat. Ya. Dan Nabi SAW ini adalah panutan kita. Apapun profesi kita, maka kita bisa mencontoh Nabi SAW. Karena orang yang paling sempurna, manusia yang paling sempurna hanyalah Nabi SAW. Para ulama menyebutkan Al-Quranul Karim, kitab Al-Quranul Karim, semuanya adalah ilmu. Akan tetapi kenampakan ilmu itu bisa kita lihat pada siapa? Bisa kita lihat pada Nabi SAW. Makanya Nabi SAW ketika ditanya, para sahabat bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha tentang akhlak Nabi. Ya. Jadi kalau kita tahu akhlak seseorang, maka tanyalah orang yang paling dekat dengannya. Kita hendak tahu misalkan hendak tahu ulun kayak Pak Ahmad ulun, bisa pian tanya orang yang paling dekat dengan ulun. Bisa tanya istri ulun kah misalnya, atau misalkan ada sahabat ulun tanya dengan sahabat ulun, maka dia akan tahu persis bagaimana akhlak seseorang. Dan para sahabat penasaran bagaimana akhlak Nabi SAW. Artinya kalau akhlak secara nampak ketika bermuamalah, masya Allah luar biasa. Tapi kita tahu dalam rumah saya, ya kan? Maka para sahabat bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha tentang akhlak Nabi. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak Nabi itu seperti hanya Al-Qur'an, sempurna. Apa yang kita dapat di dalam Al-Qur'an, maka itulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengamalan Al-Qur'an lihat pada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka kita perlu mencontoh Nabi SAW. Terlebih di dalam menyampaikan nasihat, terlebih di dalam berdakwah, terlebih di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, kita mencegah kemungkaran, kita ingin mengajak orang kepada kebaikan, kita bisa mencontoh Nabi SAW. Di antara metode yang Nabi SAW lakukan ketika beliau hendak menyampaikan nasihat adalah beliau memegang pundaknya, sebagaimana yang Nabi SAW lakukan kepada Ibnu Umar. Beliau pegang pundaknya. Tujuannya ke sana, Mas? Tujuannya adalah agar orang yang diberikan nasihat ini dia bisa lebih fokus. Bukan hanya sekedar dengan memegang pundak atau memegang tangan saja atau memegang bagian daripada tubuh. Akan tetapi di antara metode beliau SAW juga adalah beliau terkadang bisa melontarkan pertanyaan. Ya, beliau terkadang bisa menanyakan dengan pertanyaan. Beliau hendak menyampaikan nasihat, cuman caranya beliau tak dulu. Contohnya seperti hanya perkataan beliau kepada Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri, apakah engkau mengetahui ma haqqullah 'alal ibad? Apa hak Allah atas hamba-Nya? Yang wajib digawi oleh hamba kepada Allah itu apa? Nah, ini pertanyaan. Kemudian Mu'adz mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka ketika itu Mu'adz bin Jabal dia akan lebih fokus dengan jawaban. Apa kira-kira jawabannya? Sama ketika yang mungkin sebagian daripada kita profesinya sebagai guru atau pengajar, ya, bisa digunakan metode yang dilakukan oleh Nabi SAW. Terkadang Nabi SAW memberikan atau melontarkan pertanyaan. Dan terkadang Nabi SAW beliau menyebutkan jumlah bilangan tertentu, seperti hanya 2, seperti hanya ada 3, ya. Kemudian terkadang Nabi SAW menyebut 5 atau 6, terkadang Nabi SAW menyebut angka 7. Yang ini menjadikan orang semakin penasaran, apa kira-kira? Disebutkan satu persatu disebutkan, ini menjadikan orang semakin penasaran. Makanya kadang kita kalau nonton video, ya, di YouTube kan misalkan atau di sosmed, yang pematerinya itu atau orang yang menyampaikannya itu kadang menyebutkan ada 3 yang harus kita perhatikan agar kita bisa sehat. Misal, kita kadang penasaran, apa nih? Yang selanjutnya apa lagi? Nah, Nabi SAW terkadang beliau menyebutkan bilangan-bilangan itu, ya. Contohnya seperti hanya ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Kata Nabi SAW, tinggalkan 7 perkara yang bisa membinasakan. Maka para sahabat bingung, apa 7 tersebut? Penasaran para sahabat. Ya, ini menjadikan seorang lebih fokus dan perhatian akan materi yang akan disampaikan. Dan terkadang Nabi SAW memulai dengan muqaddimah atau permulaan yang menarik. Seperti hanya beliau SAW mengucapkan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbu. Demi Allah aku mencintai kau karena Allah. Nah, ini Nabi SAW memulai pembicaraan dengan sesuatu yang menarik, sehingga menjadikan orang yang akan diberikan nasihat ini bisa lebih konsentrasi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cara Nabi SAW di dalam menyampaikan nasihat itu sangatlah luar biasa, sangatlah bagus. Akan tetapi di sisi lain terkadang sebagian ada yang menerima, sebagian ada yang menolak. Maka di sini ada satu pelajaran untuk kita semua. Kita yang senantiasa melakukan atau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan atau mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, dan kita mencegah atau melarang orang untuk melakukan kemungkaran. Ketika nasihat yang kita sampaikan tidak diterima oleh orang lain, ditolak oleh orang lain, maka janganlah kita berkecil hati. Kenapa? Karena tugas kita itu hanyalah menyampaikan dan mengingatkan.
Tugas kita hanyalah menyampaikan dan mengingatkan. Selebihnya untuk hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah bukan ada di tangan kita. Artinya kita tidak bisa membagi si fulan diberi hidayah, si fulan diberi hidayah, tidak bisa. Kita hanya bisa menyampaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Balligh anni." Kata Allah Subhanahu wa taala, sampaikanlah apa yang aku wahyukan kepada engkau. Rasulullah SAW hanya diperintahkan untuk menyampaikan. Dan beliau tidak memegang hidayah itu, karena hidayah itu ada di tangan Allah, dan Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Artinya tugas kita hanya menyampaikan saja. Ketika nasihat kita tidak diterima, kita menasihati keluarga kita menasihati tetangga kita menasihati kawan kita, sahabat kita, orang yang melakukan kemungkaran, mengajak orang melakukan kebaikan, kemudian kita ditolak, doakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan hidayah kepadanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah memegang pundak sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, lalu beliau memberikan nasihat yang begitu luar biasa, yang ini seharusnya kita amalkan dalam kehidupan kita. Apa nasihat tersebut? Nasihat tersebut adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun." Wahai Ibnu Umar, hiduplah engkau di dunia ini seperti halnya orang asing. Gharibun, orang asing. Kita tahu orang yang asing pada satu lingkungan, maka tentu dia akan berusaha untuk keluar dari keasingan tersebut. Karena asing itu tidak enak. Ketika kita pergi misalkan ke luar negeri, kita tulang misalkan ke Eropa, atau kita tulang ke Amerika, keluarga ada di sana, ya, asing. Sehingga kita tidak betah untuk tinggal di sana. Berusaha untuk keluar cepat-cepat kembali ke kampung halaman kita. Nah, inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan gambaran kepada kita tentang kehidupan dunia ini. Hendaknya kita hidup di dunia ini seakan-akan seperti hanya orang asing. Kenapa? Karena kehidupan kita di dunia ini hanyalah sebentar, dan kampung akhirat itulah tujuan utama kita. Surga Allah itulah tujuan utama kita. Sehingga kalau kita paham tentang hal ini, kita tidak akan silau dengan kemewahan dunia. Kita tidak akan tertipu dengan kehidupan dunia. Kita tidak akan mudah hasad kepada orang yang mendapatkan kenikmatan lebih besar daripada kita. Kalau kita paham tentang perkara ini, ketika kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini hanyalah sebentar saja. Hidup kita di dunia ini hanyalah beberapa saat saja. Ya. Nah, di sini Nabi SAW memberikan nasihat kepada Ibnu Umar. Jadilah atau hiduplah di dunia seperti hanya orang asing. Au abiru sabilin, atau jadilah engkau, hiduplah engkau di dunia ini seperti halnya pengembara, seperti halnya musafir, orang yang bepergian. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang ini satu makna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mali walid dunya." Aku enggak ada urusannya sama dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia ini enggak ada urusannya sama saya. "Ma ana fid dunya illa karaqibin." Tidaklah aku ini di dunia melainkan seperti hanya raqib. Raqib itu orang yang bepergian. Seperti hanya musafir, seperti hanya pengembara. Astadhilla atau istadhalla tahta syajaratin, yang dia itu bernaung di bawah pohon,
beristirahat, thumma raha wa taraka. Dia beristirahat di bawah pohon tersebut, kemudian dia tinggalkan. Demikianlah kita hidup di dunia ini. Kita hidup di dunia seperti hanya musafir. Kita mungkin punya tujuan bepergian, hendak ke Banjar. Kemudian di kandangan kita singgah di kandangan, istirahat satu meluruskan pinggang dulu ya. Hendak makan dulu, hendak minum dulu. Dan kita tidak akan berlama-lama di sana. Kita tidak akan berlama-lama di kandangan. Kita tidak akan tinggal beberapa hari, 10 atau selawas-lawasnya di kandangan, di warung orang termungkin. Kita pasti akan meninggalkan dia. Kenapa? Karena kita punya tujuan. Tujuan kita adalah ke Banjar. Bukan tujuan kita ke warung yang ada di kandangan. Begitulah kita hidup di dunia. Nabi SAW beliau menggambarkan dunia ini ya bagaikan sebuah pohon. Nabi SAW mempermisalkan seperti hanya sebuah pohon yang di sana adalah tempat untuk beristirahat, tempat untuk mempersiapkan kekuatan, tempat untuk mempersiapkan bekal. Sedangkan diri kita, Nabi SAW permisalkan seperti hanya musafir, seperti hanya orang yang bepergian. Singgah ke rumah, kemudian kita tinggalkan. Kada pacak pada lawas di sana, karena bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah akhirat, kampung halaman kita. Dan kehidupan dunia ini Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an, sifatnya itu adalah sebentar. Sifatnya itu hanyalah sementara. Sifatnya itu hanyalah sedikit dan tidak kekal. Ad-dunya dijelaskan oleh para ulama. Kata dunia, ya. Dunia itu dari kata bahasa Arab ad-dunya. Yang mana dunia itu kata asalnya adalah ad-dunu. Dunu itu artinya adalah sesuatu yang dekat. Sesuatu yang sifatnya itu sementara itu dunu. Sebagian para ulama juga menyebutkan dunia itu dari kata ad-dana'ah, sesuatu yang hina dan rendah, tidak ada nilainya. Jadi kalau kita paham arti daripada dunia ini pun, kita sudah tahu ini hanyalah sifatnya sementara. Tidakkah kita mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di sekitar kita? Sebagian daripada saudara kita dan sanak kita, kawan kita, ada yang telah meninggal dunia, ada yang telah mendahului kita. Dan ini pelajaran bagi kita semua. Dan ini menunjukkan bahwasanya kehidupan dunia itu tidaklah selama-lamanya. Artinya kita bakal menyusul saudara-saudara kita yang telah mendahului. Maka jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dunia ini mata'un qalilun. Dunia ini hanyalah kesenangan yang sedikit. Kita kadang susah payah, kadang kita dapat musibah, kadang kita sakit, kadang kita mendapatkan sesuatu yang kita tidak kita sukai, sesuatu yang tidak enak. Ingat, kehidupan di dunia hanya sebentar saja. Ketika kita telah meninggal dunia, maka urusan-urusan di dunia itu semuanya sudah putus. Yang sebelumnya kita mungkin susah hidupnya di dunia, ketika kita sudah meninggal dunia selesai. Walaupun kita misalkan di dunia senangnya luar biasa, kaya luar biasa misalnya, punya harta banyak, maka semua itu bakal kita tinggalkan juga. Tidak ada orang yang meninggal dunia kemudian hartanya dibawa, itu tidak ada. Makanya Nabi SAW menyebutkan, idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu. Kalau anak Adam
atau manusia itu telah meninggal dunia, maka amalnya itu akan terputus. Urusan-urusan di dunia itu terputus. Illa min salas, kecuali dari 3 perkara. Kata Nabi SAW, 3 perkara tersebut adalah sadaqatin jariyah. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah yang kita keluarkan, kemudian sedekah tersebut bermanfaat kesan banyak orang. Au ilmin yuntafa'u bihi. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, atau ilmu yang bermanfaat. Kita tahu sesuatu, ada sesuatu yang kita pahami, kita ajarkan kepada orang yang belum mengetahui. Ada orang yang melakukan kemungkaran, kita berhusnuzon mungkin ini kada tahu. Kita kasih tahu yang benar itu adalah yang seperti ini. Kemudian dia mengamalkannya, itu manfaatnya akan terus mengalir kepada kita, pahalanya akan terus mengalir kepada kita, walaupun kita sudah meninggal dunia, walaupun kita sudah berbaring di dalam kubur kita. Atau kata Nabi SAW, yang ketiga adalah awaladin salihin yad'u, atau anak yang saleh yang dididik dengan baik, yang dia senantiasa memintakan ampun, mendoakan jasad orang tuanya. Jadi anak-anak kita ini adalah investasi. Yang punya anak, maka jangan sampai dibiarkan. Perhatikan pendidikannya, jaga sebaik-baiknya. Didik sebagus-bagusnya agar dia menjadi anak yang saleh ataupun salehah, yang dia senantiasa ingat dengan jasa orang tuanya walaupun orang tuanya sudah meninggal. Dia doakan. Artinya perkara-perkara dunia semuanya terputus kecuali 3 perkara tadi. Kecuali perkara-perkara jariyah, amal-amal jariyah itulah yang akan terus mengalir. Jadi kita hidup di dunia hanya sebentar saja. Maka jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan di dunia ini. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fama mata'ul hayatid dunya illa fil akhirati illa qalil. Tidaklah kesenangan dunia dibandingkan dengan kesenangan akhirat itu melainkan hanya sedikit saja. Hanya sedikit. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat orang-orang kafir, bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Orang-orang kafir itu mereka sangat mendahulukan dunia, perkara dunia itu mereka sukai. Mereka kejar perkara dunia. Makanya kita tidak heran kalau melihat orang-orang kafir mereka kaya, sukses dan sebagainya. Karena itulah tujuan mereka mengejar dunia itu. Dan Allah sebutkan wal akhiratu khairu wa abqa, dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Allah sebutkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kehidupan dunia itu hanyalah sementara dan kehidupan akhirat itu selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang lain juga, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah la'ib, hanyalah permainan. Ya. Hanyalah permainan. Walahun, sesuatu yang sia-sia. Wazinatun, sesuatu yang zina, sesuatu yang enak dipandang. Enak dipandang tapi hanya sementara saja sifatnya. Wa tafakhurun bainakum, saling berbangga-bangga di dalamnya. Wa takathurun fil amwali wal aulad, berbangga-bangga dengan banyaknya anak, dengan banyaknya harta. Allah bermisalkan seperti hanya kamathali ghaithin, seperti hanya hujan deras. A'jabal kufar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu maqama. Allah bermisalkan seperti hanya hujan yang turun. Hujan deras turun, kemudian tanaman-tanaman subur sehingga para petani itu takjub. Wah, subur tanaman kita.
Akan tetapi setelah subur tanaman tersebut menguning. Setelah menguning, tanamannya mati. Dan begitulah kehidupan di dunia ini. Dari kecil, kemudian kita akan sampai di fase di mana kita puncaknya itu adalah masa remaja atau masa muda sampai umur 40 tahun, setelah 40 tahun seterusnya sampai meninggal dunia itu semakin melemah. Dan itulah permisalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa fil akhirati 'adzabun syadid, dan di akhirat kelak akan ada siksaan yang berat, wa maghfiratun minallahi wa ridwan, dan di akhirat kelak akan ada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di akhirat nanti ada orang yang diazab, ya, disiksa oleh Allah, dan di akhirat kelak ada juga orang-orang yang akan mendapatkan ampunan, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya itu semua kembali bagaimana rekod dia hidup di dunia. Ketika dia hidup di dunia seperti apa, itulah yang nantinya akan dia dapatkan kelak di akhirat. Ketika hidup di dunia dipenuhi dengan keburukan-keburukan, Allah punya adzabun syadid, Allah punya siksaan yang berat. Ketika kita hidup di dunia senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, senantiasa meminta ampun, beribadah kepada Allah, Allah sebutkan bagi mereka maghfiratun minallahi wa ridwan, akan mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kehidupan dunia itu melainkan hanyalah kesenangan yang menipu. Maka jangan sampai kita tertipu dengan kesenangan dunia ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak sebenarnya ayat-ayat atau hadis-hadis yang menyebutkan tentang kehidupan dunia ini sifatnya hanyalah sedikit, sifatnya hanyalah sementara, sifatnya hanyalah menipu dan lain sebagainya. Sesuatu yang rendah dan hina. Maka jangan sampai kita tertipu. Setelah Nabi SAW menyampaikan tentang nasihatnya, maka di sini sahabat Ibnu Umar beliau memahami apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sehingga dia mengatakan, "Idza amsayta fala tantazirus sabah." Apabila engkau berada di sore hari, maka janganlah engkau menunggu pagi hari. Maksudnya di sini adalah dalam hal melakukan kebaikan-kebaikan, dalam hal beramal. Kalau kita punya kesempatan, kemudian kita mampu untuk melakukan kebaikan tersebut, maka segeralah untuk melakukannya. Jangan kita menunda-nunda. Dan menunda-nunda ini termasuk di antara talbis iblis. Talbis iblis di budaya syaitan. Kawai isuk digawi, akhirnya ditunda. Kada tergawi hari ini. Ya. Maka di sini sahabat Ibnu Umar dia memahami dan dia mengatakan, "Idza amsayta fala tantazir sabah." Apabila engkau berada di waktu sore, ada amalan yang bisa digawi, fala tantazir sabah. Jangan tunggu isuk subuh. Kenapa jangan tunggu isuk subuh? Bisa jadi kita kada bangun lagi. Bisa jadi umur habis sudah. Bisa jadi Allah akan berikan kesempatan, Allah sibukkan dia dengan perkara-perkara yang lain. Akhirnya kada tergawi amal dari. Wa idza asbahta fala tantazir masa. Apabila engkau berada di pagi hari, maka jangan menunggu nanti sore. Enggak perlu nunggu sore hari. Kalau bisa digawi sekarang, gawi sekarang. Ya, kalau bisa digawi sekarang, maka kerjakanlah sekarang. Wa khudh min sihhatika limaradika. Kata beliau radhiyallahu taala anhuma, manfaatkanlah kesehatanmu sebelum datang masa sakit. Karena kalau orang sudah sakit, apakah dia bisa beramal? Jawabannya bisa beramal. Tapi apakah dia bisa memaksimalkan seperti hanya dia dalam keadaan sehat atau tidak? Tentu orang yang sakit dia tidak akan bisa memaksimalkan ibadah seperti hanya orang yang sehat. Wa khudh min hayatika li mautika, dan manfaatkanlah masa hidupmu sebelum datang kematianmu.
yang paling besar. Kalau orang masih sakit, masih kawat aman. Maka dalam kondisi apapun kita, dalam kondisi sehat, dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sibuk bagaimanapun, maka manfaatkanlah semaksimal mungkin sebisa kita sebelum datang kematian. Karena kalau sudah datang kematian, parahin sebentar, putus sudah sebentar urusan kita. Dan ini sesuai dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan di dalam hadis yang lain. Ini hadis sebagai penutup kajian kita pada subuh kali ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Irtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Ya, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Syababaka qabla haramika." Masa mudamu sebelum datang masa tua. Masa muda kita tahu apa ibadah banyak, gawian banyak hal-hal yang bisa kita kerjakan. Manfaatkan masa muda kita sebelum datang masa tua. Karena masa tua itu nanti fisik kita akan semakin lemah, sehingga tidak bisa beribadah semaksimal atau sebanyak orang-orang yang anu. Kemudian yang kedua, wasihataka qabla saqamika. Masa sehatmu, ya, manfaatkanlah kesehatanmu sebelum datang sakit. Kalau sudah datang sakit, bagaimana yang telah kita jelaskan tadi, dia tidak akan bisa memaksimalkan. Wa ghinaka qabla faqrika. Manfaatkanlah masa kayamu sebelum datang masa fakir. Yakin ya, sebagian daripada kita mungkin dilapangkan rezekinya, ya, punya harta yang berlebih, manfaatkan sebaik-baiknya. Gunakan untuk akhirat kita. Wa faraghaka qabla syughlika. Masa luang, ketika kita banyak waktu luang, manfaatkan sebaik-baiknya sebelum datangnya masa sibuk kita. Ya. Kalau sudah sibuk, ada terjadi lagi akhirnya, karena sudah disibukkan dengan perkara dengan urusannya. Wa hayataka qabla mautika. Dan kehidupanmu atau masa hidupmu sebelum datang kematian. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ini adalah jika kita, ya, menyikapi dunia ini sebagai orang asing ataupun musafir, maka kita tidak boleh membuang-buang waktu kita. Tidak boleh kita menyia-nyiakan kesempatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena sesungguhnya usia kita di dunia ini adalah bekal kita untuk menuju akhirat. Manfaatkanlah waktu kita sebaik-baiknya. Karena itulah modal utama kita. Ya, modal utama kita untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kita harus meninggalkan harta kita. Kita tinggalkan dunia sepenuhnya, tidak. Tapi hendaknya kita menggunakan dunia kita ini untuk akhirat kita. Bagaimana semua fasilitas-fasilitas yang kita dapatkan kita gunakan untuk memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada kendaraan sekarang, kita gunakan untuk apa kendaraan kita? Apakah kita gunakan untuk sombong-sombongan, harap-harapan misalnya, atau kita gunakan biasa memudahkan kita menuju rumah Allah? Tulang ke masjid, pakai sepeda motor, pakai sendal misalnya, sendal yang nyaman dipakai, ya. Bukan hanya sekedar biasa gaya-gayaan, tapi digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakaian yang kita kenakan semuanya harus untuk akhirat, ya. Karena kalau kita tidak gunakan untuk hal tersebut, maka ini nantinya akan memberatkan hisab kita.
menjadikan kita nanti akhirnya di akhirat sulit, lama hisabnya, disebabkan karena perbuatan kita di dunia. Ya, kita punya harta, Allah berikan rezeki, Allah berikan fasilitas luar biasa, tapi kita tidak gunakan untuk akhirat. Maka kita niatkan semua perkara-perkara dunia kita, entah itu perbuatannya ataupun fasilitas-fasilitasnya, itu semua untuk akhirat. Ya, kita begawi, jangan sampai kita begawi biasa sugih aja misalnya. Tapi kita begawi, sekiranya kita kawat mengambil akhirat kita. Sekiranya kita bisa mendapatkan manfaat di akhirat. Begawi biasa menafkahi anak bini. Begawi biasa bisa bersedekah. Maka tentu orang yang dia ketika bekerja dengan tujuan utamanya itu adalah akhirat, maka pasti Allah akan lapangkan rezeki. Pasti Allah akan mudahkan. Ada aja kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya, sehingga kita selalu dipenuhi, hati kita senantiasa dipenuhi dengan perkara-perkara akhirat. Dan terakhir, para ulama menyebutkan, di antara perkataan para ulama, letakkanlah dunia di tanganmu, jangan letakkan dunia di hati. Atau sebaliknya, jangan letakkan akhirat di tanganmu, ya, dan dunia kau letakkan di dalam hati. Karena kalau kita sudah capek, ketika akhirat kita letakkan di tangan kita, kita sudah lelah di dunia ini, yang kita lepaskan nanti adalah akhirat. Akhirat yang kita lepaskan, sehingga kita tinggalkan agama kita. Ya, jangan sampai. Tapi kita letakkan dunia di tangan kita dan kita letakkan akhirat di dalam hati kita. Ketika kita lelah, ketika kita capek, yang kita lepas adalah dunia kita. Kita tinggalkan dunia kita. Ini yang dapat ulun sampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan bermanfaat, khususnya kebiasaan diri ulun pribadi. Ya, kita saling nasihat-menasihati, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, ya, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, saling nasihat-menasihat di dalam kebenaran dan saling nasihat-menasihat di dalam kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita dan hidayahnya untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita dapatkan. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.